warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali dengan channel perjalanan si Hawuk. Capek bos. Kami bersama tim berada di komplek makam Eyang Wiradipa. Siapa beliau? Bagaimana beliau? Ikuti terus channel perjalanan si Hawuk. Jangan lupa subscribe terus channel perjalanan si Hawuk. Bro, kamu kuat bro. Hari ini pukul 5 sore ya, setengah 6. Kita menelusuri masuk ke lokasi makam Eyang Wiradipa. Kita masuk seolah-olah masuk ke gua, padahal kiri kanan ini dibatasi oleh pohon-pohon wargu. Alhamdulillah sampai di sini. Ada makam-makam tua. Assalamualaikum. Hari ini kami perjalanan si Hawuk bersama dengan tim saat ini berada di satu lokasi kabuyutan kerubunan. Beliau adalah Eyang Wiradipa yang nanti secara detail akan diterangkan oleh pemangku adat wilayah Maparah Palurah Ako. Kebetulan merupakan salah satu dari keturunan Eyang Wiradipa. Eyang Wiradipa ke atasnya siapa, ke bawahnya siapa, terus bagaimana profil dan pesan-pesan Eyang untuk anak cucunya, nanti Palurah Ako yang akan menyampaikan. Raden Arya Wiradipa merupakan putra Pangeran Arya Sacanata atau Pangeran Arya Salingsingan. Beliau merupakan anak ketujuh dari 12 bersaudara. 12 di antara putra-putri Pangeran Arya Sacanata adalah Raden Jiwakrama Cianjur, Raden Ngabehi Suramanggala, Raden Wiralaksana Tengger Panjalu, Raden Jaya Wicitra Pamekaran Panjalu, Raden Dalam Singalaksana Cianjur, Raden Dalam Jiwanagara Bogor, Raden Arya Wiradipa Maparah Panjalu, Nyi Raden Lenggang, Nyi Raden Tilar Kancana, Nyi Raden Sariwulan Ganda Soli Sukabumi, Raden Yuda Perdawa Ganda Soli Sukabumi, dan Raden Ngabehi Dipanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang sareng perjalanan si Hawuk. Alhamdulillah dina sonten ieu kurang tiasa silaturahmi kalayan alhamdulillah tiasa ngempel di karomahna Eyang Arya Wiradipa anu mana mantena sawios putra ti Eyang Arya Sacanata. Insyaallah simkuring kanggo kapayonna tiasa ngaguar saha ari beliau. Raden Arya Wiradipa memperistri Nyimas Siti Juleho, putri Tanmoy dari Cirebon. Ia bersama kerabat dan para kaula balad atau abdi dan rakyatnya dari Keraton Talaga mendirikan pemukiman yang sekarang menjadi Desa Maparah Panjalu. Dari pernikahannya itu, Arya Wiradipa mempunyai 4 orang anak, yaitu Raden Ardinata, Raden Cakradijaya, Raden Praja Sasana atau Cakra Negara I, dan Nyi Raden Ratna Gapura. Beliau adalah memang asli turunan Panjalu, putra Arya Sacanata, namun anjeunna nikah ka Siti Juleho di turunan ti Brawijaya, panjang keturunan Tanmoy Cirebon. Anjeunna nu ngalungsurkeun menak-menak Ciamis. Ya di antawisna panginten beliau adalah orang tua atau napi rama daripada Eyang Cakra Negara Kahiji anu dilinggi di atau napi dimakamkeun di Panjalu.
salah satu putra Raden Arya Wiradipa yaitu Raden Prajasasana atau Cakranegara I. Setelah dewasa dikenal dengan nama Raden Suragostika, mengabdi sebagai pamong praja bawahan Pangeran Arya Cirebon pada tahun 1706 sampai 1723 yang mengabdi sebagai pemangku wilayah Priangan. Janten beliau adalah asli keturunan Panjalu dari Trah Eyang Porosmora. Beliau adalah pendiri Desa Mapara. Salah satu yang mendirikan Desa Mapara adalah beliau. Kurang lebih itu tahun 1600 lebih atau 1700-an. Ya, karena memang Desa Mapara sendiri berdiri sekitar tahun 1700-an. Dengan demikian, Raden Arya Wiradipa hidup sekitar abad ke-16 akhir dan 17 awal. Dan setelah meninggal, beliau dimakamkan di wilayah Mapara. Makam ini itu dikelilingi oleh banyak tanaman. Salah satu yang mendominasi di sini adalah tanaman wargu, di mana tanaman wargu itu adalah tanaman yang sangat tua dengan luasan yang lumayan cukup luas. Juga ada beberapa pohon tinggi, dan alhamdulillah di sini ya lumayan tinggi-tinggi juga. Kita melihat di sini banyak sekali makam-makam tua. Nah, di sini kita lihat tempat ini adalah wilayah yang terisolir, sangat tenang dengan dipagari oleh coba lihat di sini. Coba lihat sini. Nah, ini mari lihat. Ini pohon-pohon wargu yang sangat rapat ya. Biasanya wilayah-wilayah Karomah dipagari oleh wargu atau bambu haur karena menurut keilmuan haur itu memiliki arang yang kuat ya. Nah, di sini coba teman-teman lihat merupakan makam dari Eyang Wiradipa, dan itu makamnya, dan ini merupakan istrinya Eyang Siti Juleho yang keturunan Brawijaya. Dan Eyang Wiradipa keturunan dari Pajajaran, dan Eyang Wiradipa ini merupakan turunan ketujuh dari Eyang Haryang Kencana yang di Nusa Larang ya. Nah, Eyang Wiradipa ini merupakan putra ketujuh dari Eyang Sacanata. Nah, tadi kita lihat di sini banyak makam-makam tua. Ini adalah makam-makam yang sudah ada sejak abad ke-16 17-an, 16 akhir 17 awal ya. Karena pada masa waktu itulah Eyang Wiradipa mulai mendirikan sebuah wilayah Mapara di Panjalu ini. Oke, ikuti terus perjalanan si Hawu. Kang Uel, Kang Uel sebagai keturunan Mapara asli ya? Berarti sering ke Karomah ya? Nah, apa saja nih Kang Uel yang Kang Uel rasakan di Karomah ini? Anu dirasakan alhamdulillah seueur. Karomahna seueur, hidayahna aya. Ketenangan atuh tiasa disebatkeun ku ieu ku cariosan. Tim perjalanan Sauk sedang berada di makam Karomah leluhur kami Mapara, itu di Eyang Wiradipa. Kebetulan beliau adalah cikal bakal yang menurunkan menak-menak Panjalu khususnya, dan kami yakin bahwa karuhun kami itu dulu ada. Dan pesan untuk anak-anak muda sekarang, untuk anak-anak milenial, bahwa kita harus yakin tidak akan ada kita kalau tidak ada beliau. Kalau orang Sunda bilang mah moal aya urang, lamun moal aya kolot baheula. Nah, makanya untuk itu pesan kepada anak-anak muda sekarang harus yakin bahwa leluhur kita itu ada. Untuk makam ini atau Karomah ini luasannya kurang lebih 400 bataan. Jadi memang lokasinya kecil. Itu cuman sekelilingnya juga dipenuhi dengan pohonan bambu sama pohonan wargu.
Terus yang pohon-pohon yang besar-besarnya sudah pada tumbang tuh. Dulu banyak juga sih di sini, bahkan di sini kalau tidak salah ada yang namanya Ki Hujan. Jadi kalau ada waktu musim berbunga itu bisa pertanda akan mulai turun hujan, musim hujan gitu. Biasanya memang pada musim kemarau. Nah, dari pusat kota Mapara ini seolah-olah terlihat seperti bukit ya, terisolir. Bukit. Mungkin kalau dulunya ini mungkin kalau dari sini tarik benang merah ke Curug Goong, ke Cipanjalu, ke Citata, memang di sini banyak juga. Terus di bawah juga di sana ada juga sih makam tua. Jadi ada sambungannya, ada benang merahnya ya. Ya. Nah, Jadinya bukan cuman doang gitu. jadi jelas antara silsilah dengan tempat-tempat karomah pun saling berhubungan, ada benang merahnya ya kan. Yang Wiradipa ke atas dan Eyang Wiradipa ke bawah ya, termasuk sampai ke angkatan kita ya Kang Lurah ya. Iya. Nah, untuk pesan untuk generasi muda nih Lurah. Untuk para generasi muda khususnya masyarakat Panjalu, beliau adalah yang mendirikan anak-anak Ciamis. Jadi Panjalu juga dari sini dia punya anak yang Cakranagara 1, terus Cakranagara 2, banyak dia menurunkan putra-putra. Untuk anak-anak muda memang tidak banyak yang tahu siapa beliau, padahal beliau jelas kemungkinan kalau tidak ada beliau mungkin Mapara belum berdiri lah, karena beliau istilahnya waktu itu menyuruh kepada sesepuh-sesepuh yang ada di Mapara itu untuk mendirikan sebuah desa atau pemukiman. Sekitar abad ke-17 awal mungkin ya. 17 awal ya. 17-an. Okay. Karena dari Eyang ini sampai ke buyut saya juga Bawo, kalau saya Bawo mungkin Eyang Ageng saja menjadi kepala desa di Desa Mapara itu tahun 1859. Demikian liputan perjalanan Si Hawuk dari makam Eyang Wiradipa Mapara. Jangan lupa hananguni hana mangke tan hananguni tan hana mangke. Tidak akan ada hari ini jika tidak ada masa lalu. Adanya hari ini karena adanya masa lalu. Ikuti terus perjalanan Si Hawuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.